أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. صدق الله العظيم. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang didolimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya Surat An-Nisa, ayat 148 dan ayat 149. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari BCA di Pak Sunarno di Kota Baru, Ndriyorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Marilah kita senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan mengamalkan isi kandungannya serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita bisa senantiasa beristiqomah untuk berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan marhaban ya Ramadan, seluruh keluarga besar kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang akan menjalankan puasa di bulan Ramadan, Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan Raban. R-nya adalah rahmat. Lihat di surat ketiga ayat 102 sampai ayat 200. Dan ampunan bagi mereka yang memohon ampun, berbuat yang baik. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala kesalahan-kesalahan kita. Surat 33 ayat 34 sampai 35. Dan ban adalah
bebas api neraka. Nanti bisa dilihat di surat Ali Imran ayatnya 185. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dengan kasih sayangnya kita bisa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan kegembiraan ini akan membuahkan puas. Jadi dengan puasa mudah-mudahan Allah memberikan kepuasan kepada kita, yaitu selamat di dunia ini, di barzah, di akhirat, ilal jannah. Kita bisa berkumpul bersama keluarga besar kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Bisa dilihat di surat keempat ayat 69 sampai 70 dan juga di surat 70 ayatnya ayat 19 sampai 35 dan surat 52 ayat 17 sampai ayat 28. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, suami, istri, ayah dan ibunda kita, ustadz ustadzah kita semuanya, murid-murid kita, para pecinta Al-Quran di bumi ini, kita bisa berkumpul bersama-sama ilal jannah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kajian kita di surat An-Nisa, surat keempat, ayatnya 148. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hambanya yang melontarkan kata-kata buruk kepada siapapun. Jadi kata-kata yang buruk itu keluar dari hati-hati kita. Jika hati kita itu hati yang sehat, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang menyehatkan, kata-kata yang baik atau kalimah thayyibah yang bisa membangkitkan untuk kita berdiri maju mulia. Namun apabila hati kita ini sakit, maka kata-kata yang dikeluarkan dari mulut kita ini juga menyakitkan, ini sangat berbahaya. Makanya kita hati-hati dengan mulut kita, dengan kata-kata yang kita sampaikan. Apakah kata-kata yang kita sampaikan ini mengajak ke surga, atau malah kata-kata kita ini mengajak ke neraka? Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Dan juga hati-hati dengan hati yang mati. Ini kata-kata yang keluar dari mulut kita, perbuatan-perbuatan syaitan, perbuatan-perbuatan iblis yang selalu mengatakan kepada umat manusia ini untuk dibisik-bisikkan bahwa keburukan itu adalah keindahan yang apabila kita tidak berhati-hati, maka kita akan dibujuk oleh setan itu bahwa keburukan itu adalah suatu kebaikan. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Dan akhirnya dia justru malah akan melarang kebaikan-kebaikan itu, dan dia menyuruh untuk berbuat yang keji dan mungkar. Itu adalah perbuatan-perbuatan setan. Bisa dilihat nanti di surat 43 ayatnya 36, 37 dan juga di surat Yasin ayat 60 sampai ayat 65. Allah memberikan solusi agar umat Islam ini puasanya diterima oleh Allah, sholat tarawehnya, sholat witir, tadarus Al-Quran, dan amal-amal yang lain sedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti Allah memberikan kita ikhlas, Allah menjadikan kita orang yang mukhlis. Mudah-mudahan bisa
menguatkan Islam kita, iman kita, ihsan kita di bulan suci Ramadan ini, dan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan segala langkah-langkah setan Allah tundukkan, sehingga apa yang kita lakukan ini akan berbuah kemanfaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Surat 16 nanti dilihat ayatnya 97. Kata buruk dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara anggota masyarakat. Jika berlarut-larut dapat menjerumus kepada pengingkaran al-haq dan pertumpahan darah. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh bangsa kita dengan adanya kata-kata yang buruk yang merajalela, sementara kata-kata yang baik tidak disampaikan, akhirnya bisa menyebabkan pertumpahan darah, naudzubillah summa naudzubillah min dalik, dan dapat pula mempengaruhi orang yang mendengarnya untuk meniru perbuatan itu, perbuatan yang jahat yang disampaikan, yang diiklankan, kemudian dilihat orang, kemudian ditiru, itu dosanya sangat besar. Sebaliknya, apabila perbuatan-perbuatan yang baik kita sampaikan, kemudian ditiru oleh orang, ini sangat baik. Jadi perbuatan baik itu disampaikan, ini sangat baik karena bisa mengajak warga bumi ini untuk menjadi orang-orang yang baik. Nanti bisa dilihat di surat ke-7 ayatnya 96. Terutama bila perbuatan itu dilakukan oleh pemimpin. Nah, ini sangat berbahaya. Kita sebagai pemimpin diri, kita sebagai pemimpin keluarga, dan kita sebagai pemimpin umat ini, maka berhati-hatilah. Yang namanya pemimpin itu pasti diikuti oleh yang dipimpinnya. Kita berdoa mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita semuanya ini pemimpin, menjadi pemimpin-pemimpin yang terpimpin oleh wahyu, oleh firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Lihat nanti di surat keempat ayatnya 59. Para pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, dan cinta kepada kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, mereka harus kita ikuti. Surat kelima ayat 54 sampai 55. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik. Allah tidak menyukai sesuatu, berarti Allah tidak meridhoi dan tidak memberinya pahala. Jadi kalau perkataan-perkataan itu banyak tapi sia-sia, bahasanya itu percuma tak bergun. Jadi percuma dan tidak berguna, maka semuanya itu sia-sia, seperti buih yang ada di lautan, tidak menguatkan tapi menggunung, itu sebagai lambang, ya. Jadi buih itu akan hilang, dan itu adalah lambang perkataan-perkataan yang batil, itu menggunung seperti itu, atau seperti fata morgana, saat didekati tiada. Dan marilah kita berdoa mudah-mudahan al-haq senantiasa ada dan diberi kekuatan oleh Allah untuk ada, dan mudah-mudahan umat Islam bisa mengikuti al-haq, dan yang batil mudah-mudahan cepat-cepat sirna, karena itu yang menyebabkan umat ini menjadi umat-umat yang kerdil, umat-umat yang terbelakang, umat-umat yang jahiliyah, yang tidak ada kemajuan. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Dalam hal ini dikecualikan orang-orang yang dianiaya. Jika seseorang dianiaya, dia diperbolehkan mengadukan orang yang menganiayanya kepada hakim atau kepada orang lain yang dapat memberi pertolongan
dalam menghilangkan kedoliman. Jika seseorang dianiaya lalu ia menyampaikan pengaduan, tentu saja pengaduan itu dengan menyebutkan keburukan-keburukan orang yang menganiayanya, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan. Jadi orang-orang yang didolimi, ada yang mendolimi, ada yang didolimi. Ini adalah sangat berbahaya. Mumpung mereka belum meninggalkan dunia ini, maka Allah memberikan solusi agar mereka saling memaafkan, saling meminta maaf antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak terjadi persengketaan itu terus menerus sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan segala permasalahan, segala kedoliman yang dilakukan oleh umat ini, mudah-mudahan yang berbuat dolim sadar, orang-orang yang suka didolimi juga dia bersabar. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, orang yang teraniaya melontarkan ucapan-ucapan buruk terhadap seseorang yang menganiayanya. Hal ini dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kedua belah pihak. Di ujung-ujungnya saling benci-membenci. Nanti lihat di surat 59 ayat 10 sampai ayat 24. Mari kita kokohkan takwa dan marilah kita hilangkan gil kita, yaitu iri hati kita. Yang kedua, bila orang yang dianiaya itu mendiamkan saja, maka kedoliman itu akan tambah memuncak dan keadilan akan lenyap. Karena itu Allah mengizinkan dalam ayat ini bagi orang yang teraniaya melontarkan ucapan dan tuduhan tentang keburukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang menganiaya, walaupun akan mengakibatkan kebencian. Karena membiarkan penganiayaan adalah lebih buruk akibatnya sesuai dengan kaidah melakukan yang lebih ringan madorotnya di antara dua kemadorotan. Nah, ini ulama kita, ya, orang-orang yang bijak memberikan solusi kepada kita. Marilah kita memilih kemaslahatan, ya. Orang yang dianiaya wajib menyampaikan pengaduannya kepada hakim atau lainnya. Seseorang yang dolim, jika tidak diambil tindakan yang tegas terhadapnya, kedolimannya akan bertambah luas. Tetapi tidak ada maksud untuk menghilangkan kedoliman. Seseorang dilarang keras melontarkan ucapan-ucapan yang buruk, naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Dengan ucapan-ucapan itu banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi pembantaian karena ucapan-ucapan itu. Bisa menyebabkan orang diseret ke neraka juga karena ucapannya. Marilah kita umat Islam untuk berucap yang baik. Dalam ayat ini diperingatkan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui setiap ucapan yang dikeluarkan oleh orang dolim dan orang yang dianiaya, terutama jika mereka melampaui batas sampai melontarkan pengaduan yang dusta atau bersifat menghasut dan mengadu domba. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan dengan solusi datangnya bulan Ramadan, seluruh kejahatan umat ini akan hilang dan akan berganti kebaikan-kebaikan yang terus-menerus yang dapat kita lakukan. Ayat 149. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa menyatakan suatu perbuatan baik dengan membeberkannya memang baik. Seandainya orang yang melakukan perbuatan itu dapat menjaga diri dari sifat riya serta hatinya penuh dengan keikhlasan dan keimanan sehingga menjadi teladan bagi orang lain, sedangkan mengerjakan kebaikan secara tersembunyi akan lebih memelihara kehormatan fakir miskin dan
Pemberian maaf yang dilakukan seseorang kepada orang-orang yang telah berbuat salah terhadapnya termasuk perbuatan yang akan mendapat balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jadi kita harus ingat Allah aja Maha Pemaaf, apalagi kita sebagai hamba Allah banyak salah dan banyak lupa, banyak khilaf. Marilah kita memohon maaf dan marilah kita juga mau memberikan maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang sukses dunia sampai akhirat. Bisa dilihat di surat ketiga ayat 132 sampai ayat 136. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, ya Allah berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bit taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami dan guru-guru kami, dan seluruh keluarga besar BCA Pak Sunarno yang sudah wafat, meninggalkan kami dalam keadaan beriman, sahabat-sahabat kami di lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya, ustadz-ustadzahnya, siswa-siswinya, dan bapak ibu wali murid semuanya yang sudah wafat, meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.